أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة مستقات إلى أربع: تنال القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجيعان الصائمون في شهر رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita hanya kepada Allah, Zat yang menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan, Zat yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat, karunia, Zat yang akan mematikan kita, juga Zat yang akan mempertanyakan kelak atas apa yang telah kita laksanakan di dunia ini, dan Zat yang akan memutuskan kita dimasukkan ke surga atau neraka. Oleh karena itu, kita sebagai hambanya yang lemah, yang tiada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah, tidak ada kata bagi seorang hamba yang lemah itu kecuali dia ucapkan Alhamdulillah dan sami'na wa ata'na atas apa yang telah ditetapkannya. Semoga kita sebagai hambanya diberikan kekuatan untuk melaksanakan apa saja yang diperintah, dan semoga kita diberikan kemudahan meninggalkan apa yang dilarang. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam kita kepada Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Al-Hidayah beserta jajarannya, kemudian jamaah ba'da subuh yang hari ini berwajah, bertemu, berkumpul dalam sebuah masjid majlis yang mulia ini. Semoga kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah,
Kajian kita pada subuh ini adalah membahas tentang bagaimana meraih derajat khairu ummah. Bagaimana meraih derajat khairu ummah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mohon maaf bukan maksud untuk menggurui, karena di sini banyak guru-guru kita. Ini Pak Yusuf ya. Tadi kenalan dengan Bapak Yusuf. Masya Allah, umurnya sudah hampir kepala 6. Tapi saya bilang bacaan Al-Qur'annya Masya Allah luar biasa, masih konsisten dan napasnya cukup panjang. Allahu Akbar. Kita doakan semoga Allah memberikan perlindungan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk kajian kita pada subuh ini, bagaimana meraih derajat khairu ummah, kita akan mengambil rujukan dalil dari Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Ali Imran ayat 110. Tadi Al-Fajir sudah membacakan, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik. Bapak Ibu sekalian, asbab ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah terkait dengan bantahan orang Yahudi. Tadi datang 2 orang Yahudi menemui Ibnu Mas'ud dan Mu'az bin Jabal. Seorang ini datang 2 orang Yahudi menemui Ibnu Mas'ud dan Mu'az bin Jabal. Apa kata orang Yahudi tersebut? Wahai Ibnu Mas'ud dan Mus'ab bin Jabal, sungguh agama kami adalah agama terbaik, sementara agama kalian adalah agama yang rendah. Terkait dengan ucapan orang Yahudi tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai jawaban atas argumentasi orang Yahudi terhadap Ibnu Mas'ud. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik. Bapak Ibu sekalian, umat terbaik itu adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada umat yang lebih tinggi, yang lebih mulia kecuali umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kenapa umat Islam itu umat terbaik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, terbaiknya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikarenakan umat Nabi
berakidah dengan akidah yang sahih, dengan akidah yang benar, akidah yang cemerlang, yang mustanir. Makanya Nabi mengatakan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Masya Allah. Islam itu tinggi. Dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita sudah memaklumi bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi, di mana kondisinya sangat jauh dari adab yang baik. Kita sering mendengarkan bagaimana dulu guru-guru kita menjelaskan bangsa Arab, ya, pada saat itu perjudian di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, khamar, perzinaan, luar biasa. Apa yang terjadi setelah Nabi diutus membawa risalah Islam yang mulia, membawa petunjuk yang agung? Bagaimana Allah sebutkan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi, membawa risalah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, berubah negeri Arab, bangsa Arab berubah sedemikian rupa. Ini tatkala umat Islam itu mengambil Islam, mengambil akidah Islam, mengambil syariat Islam, mengambil Al-Quran sebagai apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk hidup. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bagaimana kondisi ketika Al-Quran itu ditinggalkan? Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yakdzibun. Jikalau masyarakat di sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, jika masyarakat di sebuah negeri, di sebuah tempat beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama, maka Allah pasti menurunkan keberkahan dari langit wal ard, menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, jikalau masyarakat di sebuah negeri itu berpaling, meninggalkan syariat yang mulia, tidak menjadikan akidah
yang dia yakini sebagai akidah yang benar, tapi tidak dijadikan sebagai pengatur kehidupannya, pengatur sikap dan perilakunya, maka Allah katakan walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yakdzibun. Maka Allah akan menurunkan sebaliknya. Kalau beriman dan bertakwa, Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Sebaliknya, siapa saja yang meninggalkan, siapa saja yang berpaling dari syariat, dari akidah, dari Al-Quran yang diturunkan, fa'akhadnahum bima kanu yakdzibun, maka kehidupannya penuh masalah, kehidupannya penuh dengan ujian, tantangan, rintangan. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya melihat data perceraian di Riau ini luar biasa. Hampir Riau, hampir 12.700 kasus perceraian di Riau. Boleh nanti dilihat di sosial media, bisa dilihat nanti di Google, angka perceraian di Riau. Yang luar biasanya, Pekanbaru ini itu lebih kurang 800 kasus. Ya, 800 kasus perceraian. Ustaz, apa penyebabnya Ustaz? Bisa disimpulkan dari beberapa penyebab itu adalah, di antaranya adalah perselingkuhan. Yang banyak yang menggugat di pengadilan itu adalah perempuan. Beberapa hari yang lalu, ya, ada jemaah yang dia itu nelpon saya, Ustaz, suami saya selingkuh Ustaz. Sudah berkali-kali saya lihat di HP-nya Ustaz, tapi juga tak bertobat. Dia sudah minta maaf, tapi dia ulangi lagi Ustaz. Jadi gimana Bu? Saya laporkan dia, saya gugat ke pengadilan agama. Wah, saya bilang, mohon maaf Bu, ibu punya anak. Anaknya sudah 5. Kecil-kecil pula anaknya itu. Umur 12 tahun, 10, 9, 8. Sekarang masih SD. Saya bilang, kalau ibu cerai, kira-kira solusi enggak? Memang tak solusi Ustaz, tapi sakit hatiku ni Ustaz. Saya bilang, mohon maaf Bu, sudah ibu laporkan? Sudah. Besok kami mau sidang di pengadilan. Mohon maaf Bu, sebelum ibu sidang besok, ketemu saya dulu. Karena tak bisa ketemu, saya telpon, saya nasihati. Alhamdulillah, setelah sampai di pengadilan, ini cerita ni, setelah saya nasihati hampir lebih kurang 1 jam lewat HP. Setelah sampai di pengadilan, ditanya sama hakim. Pertama suaminya yang ditanya, wahai si fulan, ini istrimu menggugat kamu untuk cerai karena kamu berselingkuh. Betul? Apa kata beliau? Betul Pak Hakim. Ngaku dia. Betul Pak Hakim. Jadi gimana? Ini istrimu menggugat kamu untuk cerai. Apa dia sampaikan? Terserah istri saya Pak. Kalau memang itu maunya, silakan, lanjutkan. Wah, gitu pula suami itu. Udahlah salah. Ya kan? Semangat pula. Lalu kemudian ditanya adalah istrinya. Wahai sebulan, kamu sudah menggugat ini. Apakah dilanjutkan prosesnya? Apa kata ibu itu? Pak Hakim, mohon maaf, kami damai saja. Alhamdulillah damai Pak. Jadi hari esoknya itu ketemu dengan saya. Gimana Bu hasilnya? Saya penasaran juga dengan hasilnya. Alhamdulillah dengan nasihat Ustaz berpikir panjang saya,
Dari waktu Ustaz menasihati sampai pagi, bahkan sampai di ruangan sidang tu Ustaz, bergejolak rasanya kepala dan hatiku ni Ustaz. Kesimpulannya apa Ustaz? Ya sudahlah, damai saja. Tapi syaratnya apa? Betul-betul tidak mengulangi lagi. Dibuat perjanjian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu saya tanya, waktu itu ramai orang Pak. Wah, ceritalah dia. Di hari itu Pak Ustaz, yang antri di hari itu, ya, itu lebih kurang 18 orang yang saya tahu. Di pengadilan agama yang di dekat jalan di paling indah itu, 18 orang dihitung yang menggugat istri semua Pak. Allahu Akbar. Persoalannya itu selingkuh. Coba bayangkan itu, selingkuh. Apa yang mau dicari dengan selingkuhannya? Apa yang ada dengan orang itu sesungguhnya ada dengan istri kita. Justru istri kita itu lebih baik daripada mereka itu. Ini perlu kita sampaikan ini. Ini miris. Kalimat terbaik, kalimat yang mulia, kalimat yang tinggi derajatnya, dia tidak selingkuh. Kenapa? Karena selingkuh itu perbuatan keji. Selingkuh perbuatan dosa besar. Coba, apa yang menyebabkan orang berzina? Coba, apakah langsung dia berzina? Tidak. Itu karena ada proses. Yang pertama adalah mulai dari mata. Mata melihat jelalatan. Ini untuk laki-laki ni, sahabat saya laki. Ya, jadi ini kalau menasihati orang, semuanya menasihati orang sendiri ini. Tapi tidak apa-apa. Kata Imam Ali, semakin banyak kita menasihati orang, itu secara tidak langsung adalah menasihati diri kita sendiri. Tidak mungkin ini ustaz yang ngomong berkoar-koar, dia melakukan. Setidaknya begitu. Bapak Ibu sekalian, zina itu mulai dari mata. Nengok jelalatan. Coba yang itu. Kadang-kadang luar biasa itu. Laki-laki ini lemahnya di mata. Betul tidak? Laki-laki ini lemahnya di mata. Perempuan lemahnya di telinga. Maka istri kita tu tak tahan dia kalau digombal itu. Langsung terpak-lepak. Ya. Tapi laki-laki tak tahan di mata. Kalau nampaknya yang berdelau, yang glowing itu, itu bisa mutar kepala dia itu. Itu dia Pak. Luar biasa. Maka Islam umat terbaik. Kalau dia menjadikan akidah Islam, kalau dia menjadikan Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai aturan kehidupannya, Islam mengenal dengan istilah menundukkan pandangan. Wudhul basar, menundukkan pandangan. Tak boleh mata ini jelalatan. Kalau mata ini jelalatan, dia akan menyerap. Jadi mata itu sebagai komponen berfikir. Ada baca indera, ditengoklah aurat tu, lalu kemudian diserap masuk ke otak. Setelah masuk ke otak, terangsanglah naluri nau. Kita ni semuanya punya naluri nau. Naluri suka terhadap lawan jenis. Ditengok, disimpan di otak, lalu kemudian terangsanglah naluri nau. Suka terhadap lawan jenis. Bayangkan kalau kondisi itu seperti menepuk tangan. Sudah ditengok, yang ditengok kegeeran pula. Setelah itu kemudian PDKT, minta nomor HP. Setelah minta nomor HP, di WA, apa kabar? Salam dulu, Assalamualaikum.
Apa dah salat subuh apa belum? Pendekatan Pak. Ini fakta hari ini. Fakta hari ini Bapak Ibu sekalian. Generasi kita hari ini sangat miris. Nauzubillah. 2,56 juta kasus aborsi per tahun Pak. Coba internet lihat. 2,6 juta kasus aborsi di Indonesia. Belum lahir lagi, masih umur 4 bulan, 3 bulan diaborsi, digugurkan kandungannya. 2,6 juta Bapak Ibu sekalian. Apa penyebabnya? Banyak penyebabnya. Oleh karena itu maka kita mesti harus memperhatikan 3 komponen ini. 3 komponen ini penting. Pertama adalah komponen keluarga. Bapak Ibu sekalian punya anak di rumah. Kalau dulu di masa ibu-ibu, untuk bertemu laki-laki itu keluar dari rumah, betul? Baru kita bisa ketemu. Keluar rumah baru ketemu perempuan. Dulu 20-30 tahun yang lalu. Kalau sekarang Bapak Ibu sekalian, anak kita punya gadget, dikuncinya pintu kamar, itu bisa dia lihat berbagai macam bentuk. Hanya diperhatikan. Inilah mulai dari mata tadi itu. Dari mata menyerap, dilihat foto, dilihat video, dilihat aurat. Nyimpan di kepala, terangsang melalui daunnya. Ya, PDKT. Berdua-duaan. Nauzubillah. Beberapa yang lalu, karena saya dulu tinggalnya itu di Panam sana, ada kampus besar di sana, 2 kampus besar. Pas nauzubillah min zalik Bapak Ibu sekalian. Ya, mahasiswa. Jadi pagi-pagi jam 10 datang laki-laki. Maaf, datang perempuan. Perempuan yang datang ke rumah kos laki. Bayangkan di situ Pak. Allahu Akbar. Ini rumah saya, berdepanan kiri sedikit buah rumah. Jadi masuk perempuan itu. Jadi ada nenek-nenek yang depan rumah saya itu, nampaknya perempuan itu masuk jam 10 Pak. Nampak masuk jam 10, ditunggu-tunggu gak keluar-keluar. Sampai hampir setengah 12. Yang namanya nenek-nenek risau dia. Ditinjaunya. Keluarnya ditinjaunya. Rupa jendela itu, gordennya itu tersingkap sedikit. Ditinjaunya. Nauzubillahimin. Jadi panggilnya Ustaz. Ustaz sebentar. Ini kondisi Bapak Ibu. Ya. Dari Bapak Ibu yang punya anak, ini harus kita perhatikan. Harus kita perhatikan. Jangan sampai kemudian anak kita korban. Karena teknologi yang luar biasa ini, sebenarnya ini adalah karunia dari Allah. Mempermudah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau anak kita, generasi kita, tidak kita pahamkan syariat, tidak kita pahamkan Islam, tidak kita pahamkan ketaatan kepada Allah, alamat Bapak Ibu sekalian. Ya, luar biasa. Nah sekarang lagi yang luar biasa apa? LGBT. Ini juga membuat kita risau. Ya. Maka pertahanan pertama yang mesti harus ada di dalam kehidupan kita adalah keluarga. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibu bapak datang ke masjid, mohon anaknya itu dipahamkan juga. Mohon anaknya itu diarahkan. Kalau tidak Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu taat, anak Bapak Ibu berkeliuran di mana-mana. Nah sedikit sekarang itu Bapak Ibu sekalian, anak ustaz. Di kampung saya ada ustaz. Ustaz
bapaknya ustaz. Isi ceramah di mana-mana. Kelas 2 SMA, alhamdulillah enggak ada ya. Allahu Akbar. Nah, ini harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, ya, kajian-kajian itu mesti harus kita dorong anak-anak kita itu. Jangan sempat anak kita itu kita abaikan. Oh, dia udah besar ustaz, udah bisa memilih sendiri mana baik dan buruk. Ingat Bapak Ibu sekarang ini mainstreamnya itu bukan mainstream ketaatan. Betul tidak? Sekarang itu mainstream itu adalah kemaksiatan menggurita. Coba dilihat di HP itu. Coba buka TikTok. Satu-satu ustaz. Selebihnya itu apa? Aurat berseraya. Betul tidak? Allahu Akbar. Ini harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Maka oleh karena itu, untum khairu ummah, kalian umat terbaik, itu maksudnya adalah umat Nabi Muhammad yang tertanam kuat akidah, tauhid, syariat, Al-Quran di dalam dirinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau anak Bapak Ibu semangat misalnya itu belajar matematika, semangat belajar bahasa Inggris, semangat belajar bahasa Mandarin, ingat dibarengi dengan pemahaman keislaman. Jangan antara anak yes matematika, bacaan Al-Quran anaknya itu gak jelas. Ya, ini luar biasa ini. Saya menemukan Bapak Ibu sekalian, mahasiswa yang saya temui tidak bisa baca Quran. Allahu Akbar. Ini juga kasus baca Quran ini di negeri ini luar biasa. 62%. Ini data juga ini Pak Ustaz. 62% generasi sekarang itu Bapak Ibu sekalian tidak bisa baca Quran. Nah, siapa mereka? Anak kita. Jangan sempat anak kita tidak bisa baca Quran. Karena Al-Quran ini adalah pedoman. Al-Quran ini petunjuk. Bagaimana bisa kita jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk yang membuat kita bangkit, yang membuat kita mulia, yang membuat kita sebagai khairu ummah? Membaca aja terbata-bata. Membaca aja tidak bisa. Oleh karena itu maka Bapak Ibu sekalian, kalau ba'da subuh setiap Ahad ada kajian bapak-bapak seperti ini, Masya Allah, hebat. Ini mesti harus dipertahankan. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, juga buat program untuk anak-anak kita. Buat situasi, dorong anak kita. Dulu luar biasa, kalau di masa saya masih, ya sekarang umur 34 Bu, itu masih berbondong-bondong kita ke masjid. Maghrib itu berbondong-bondong ke masjid, berbondong-bondong ke musola. Ngapain? Mengaji. Saya ingat betul itu. Ya, 30-40 orang di masjid itu mengaji. Setelah mengaji apa? Belajar sholat. Ya, jadi sekarang ini selain dari untuk bapak-bapak dibuat kajian seperti ini, buat juga untuk anak-anak. Siapa ngisi Ustaz? Ustaz Boymin salah satunya. Undang Ustaz Boymin, siap untuk mengisi. Dan alhamdulillah kita juga sudah lama juga bersentuhan dengan anak-anak Bu. 11 tahun sudah jadi guru. Mulai dari 2011, 2012 jadi guru sampai sekarang. Jadi guru 4 tahun, setelah itu jadi kepala sekolah, sampai sekarang jadi kepala sekolah. Sekolah tahfiz plus khairul ummah. Jadi insya Allah 11 tahun saya sudah mengajar. Karakter anak itu insya Allah kita tahu. Bagaimana cara mengarahkan kita tahu. Nah oleh karena itu maka Bapak Ibu sekalian yang punya anak, buat program kajian. Bukan hanya mengaji. Mengaji ya oke, lanjut. Tapi sekali lagi buat kajian bagaimana paham anak-anak kita ini dengan Al-Quran ini. Auratnya tertutup, ghudnul basar, menundukkan pandangan. Ini luar biasa Bapak Ibu.
Sekarang anak SD kelas 2 udah pada pacaran, Pak. Baru kemarin saya ketemu dengan anak-anak. Jadi sama anak saya kelas 2 SD. Jadi jalan. Lalu kemudian ketemu dengan kawan dia. Sama dengan dia juga, tapi pakainya segini. Apa kata anak saya? Bi, itu teman itu pakainya segini. Mental dia. Pikir saya kan, pura-pura tidak tahu saya. Kata, mental itu apa kak? Mental itu dia itu, kepengen dia ditengok cantik, Bi. Nanti dia itu cuit-cuitan sama laki-laki. Allahu Akbar. Lalu kemudian dia cerita dia, sekali. Emang teman kakak ada seperti itu? Iya, Bi. Di sekolah itu teman-teman kakak itu saling ini, Bi. Ya, saling menjodoh-jodohkan. Coba bayangkan itu. Kelas 2 SD. Allahu Akbar. Luar biasa Ustaz Muhaimin. HP itu. HP, Bu. Itu saya tuh kalau perkara HP tegas sekali itu. Sekali-kali, mohon maaf, kata bapak kita dulu, kata umi kita dulu, biar air mata itu jatuh, biar darah yang jatuh, tidak akan kita kasih. Semikian rupa kita, ya, mengontrol, ya, masuk juga ternyata bahasa-bahasa seperti itu. Kelas 2 Bapak Ibu sudah saling menjodohkan dia. Nah, ini pengaruh apa ini? Nah, bayangkan kondisi ini Bapak Ibu sekalian, kalau tidak kita perhatikan, ya, Al-Quran sudah menyebutkan kita sebagai khairu ummah, justru sebaliknya, apa yang diharapkan oleh Al-Quran itu jauh panggang dari api. Kalau kita itu, ya, abai dengan pendidikan Islam. Ini harus diperhatikan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau diri kita ini sudah menjadi khairu ummah, umat terbaik, cukupkah diri kita yang khairu ummah? Cukup sampai di diri kita menjadi yang terbaik? Tidak berhenti di situ Bapak Ibu sekalian. Kesolehan kita, ketaatan kita, ketundukan kita itu mesti harus kita tularkan. Kalau bapak sudah soleh, sholat jemaahnya bagus, tutup auratnya bagus, cukup bapak saja yang soleh? Tak cukup. Mesti harus istri kita juga kita perhatikan. Jangan sempat kemudian kita, suami sudah soleh, taat beribadah, istri auratnya terbuka. Kenapa? Karena setiap aurat istri kita yang terbuka dilihat oleh yang bukan mahram kita. Kalau kita sebagai seorang suami diamnya, menganggap itu hal yang biasa, yang sepele, istri kita berdosa, dosa istri kita itu juga masuk ke dalam catatan dosa suami. Ini seperti itu. Itu artinya adalah tidak cukup. Tak cukup hanya kita yang soleh, tak cukup hanya kita yang taat. Istri kita, anak kita, keluarga kita, tetangga kita, mesti harus kita tularkan kesolehan kita. Inilah kuntum khairu ummah. Keluarga, bapaknya, ibunya, anaknya soleh. Kita berharap terwujud pertahanan yang kedua. Pertahanan yang pertama tadi apa? Keluarga, Bu. Jangan sempat ini anak kita korban. Ya, tadi malam juga ada masalah. Ini pun saya juga. Bapaknya baru meninggal kemarin. Alhamdulillah bapaknya ini punya harta kaya. Lalu kemudian karena mau bagi harta waris, abangnya ini monopoli.
Diam-diam dijualnya rumah papaya. Diam-diam dijualnya kebun sawit papaya. Jadi tadi malam tu telepon adiknya ke saya. Ustaz minta tolonglah Ustaz. Abang saya tu luar biasa Ustaz. Dia mau menguasai semuanya. Ini Ustaz, kalau tidak bisa ni Ustaz ditengahi Ustaz, bahaya kami ni Ustaz. Dan sempat terjadi beberapa tahun yang lalu di kampung saya. Adik sama abang sebunuhan. Memang mati bak dimakan batu. Kena harta waris. Ini juga ni. Kita tak faham. Mestinya bersyukur kan. Bapa kita punya harta banyak, meninggal dunia, ada yang ditinggalkan untuk kita. Tapi ingat, kalau anak kita tak soleh, anak kita tak tunduk, anak kita tak faham, harta yang ditinggalkan oleh bapa, oleh ibu, itu akan menjadi para petaka, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini harus dipahami. Nah, oleh kerana itu maka, kalau kita sudah soleh, tularkan. Karena ayatnya itu, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kita soleh, tularkan kepada, karena keberadaan kita umat Islam itu adalah ukhrijat linnas, untuk manusia. Itulah kenapa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu dakwah di Mekah 13 tahun. Dalam beberapa sirah disebutkan, pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhasil Rasulullah bawa itu lebih kurang 40 orang. Tapi apakah berhenti Rasulullah di Mekah saja? Tidak. Rasulullah hijrah ke Madinah, Bapak Ibu sekalian. Padahal Bapak Ibu sekalian, solat di Masjidil Haram, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, itu keutamaannya seperti kita itu solat 100.000 rakaat di masjid yang lain. Coba bayangkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memandang bahawa cukup amal soleh pribadi saja, tidak ada upaya untuk menolehkan orang, keluar enggak Rasulullah dari Mekah? Tidak. Tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rahmatan lil alamin, keberadaan Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, Al-Quran ini adalah pedoman hidup manusia, makanya Rasulullah keluar dari Mekah menuju Madinah. Dalam rangka apa? Dakwah. Alhamdulillah, di Madinah berhasil dakwah. Diutus oleh Rasulullah Mus'ab bin Umair. Melalui tangan Mus'ab bin Umair berhasil takluk Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini ada ketua kabilah di Madinah, kabilah Ashal. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kabilah Ashal semuanya masuk Islam. Melalui tangan dua sahabat inilah Rasulullah diterima di Madinah. Hijrah Rasulullah di Madinah. Diangkat Rasulullah sebagai kepala negara. Jadi Rasulullah itu satu sisi sebagai Nabi, sisi yang lain Rasulullah sebagai kepala negara. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Islam mulai menyebar. Singkatnya itu, dengan Islam yang didakwai oleh Rasul, oleh para sahabat, oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in, 2/3 dunia dikuasai oleh Islam. Ini dakwah Bapak Ibu sekalian. Oleh kerana itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kesolehan kita secara pribadi itu tak cukup kita berhenti sampai di situ. Kita mesti harus ada upaya. Kita mesti harus ada upaya untuk menolehkan orang lain. Yang terdekat dengan kita apa? Suami ada istri, istri ada suami. Di rumah ada anak, ada keluarga. Di komplek perumahan ada tetangga. Jadi saling kita itu mensupport, saling kita itu memberikan kebaikan. Kerana memang sebagaimana dalilnya itu, wal asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sungguh manusia itu dalam keadaan merugi kecuali dia beriman dan beramal soleh. Cukup beriman dan beramal soleh? Tidak cukup. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw
Sawu bis sabr. Inilah dalil kenapa kita itu mesti harus berdakwah. Kenapa kita mesti harus mengajak keluarga, tetangga, masyarakat sampai pada titik bagaimana negeri ini, milik Allah ini, dijadikan sebagai tempat diterapkannya syariat Allah secara total. Kerana bumi Allah ini milik Allah, tumbuh-tumbuhan milik Allah, hewan milik Allah, manusia milik Allah. Tidak ada yang ada di dunia ini tidak milik Allah. Maka hukum Allah lah yang pantas untuk mengatur dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itulah maka ayat tadi menjelaskan tentang ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf bermakna mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ketaatan, mengajak kepada ketundukan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah anak kita, isteri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara sekalipun, mencegah dari perbuatan mungkar. Masya Allah, luar biasa. Kalau ini hadir di tengah diri kita, di dalam diri kita, di keluarga kita, di masyarakat kita, insya Allah, dengan izin Allah, apa yang telah Allah sebutkan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 10 ini akan terwujud di tengah-tengah masyarakat kita. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian. Inilah bentuk kecintaan kita kepada saudara kita. Bentuk kecintaan kepada keluarga kita, kepada tetangga kita. Bukan hanya kita secara pribadi soleh, tapi bagaimana agar anak dan isteri, keluarga, tetangga kita juga ikut soleh. Semoga dengan upaya tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjadi umat terbaik. Jadi umat terbaik itu bukan dia sering berkelahi, ya, saling menjelekkan. Kalau ada hadisnya Bapak Ibu sekalian, ini sebelum ditutup ini, ya, kadang-kadang masalahnya itu di dalam masyarakat kita, karena tak senang melihat orang senang, ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini penyakit hati ini. Ya, ini mesti harus ada di dalam benak kaum muslimin. Renungkan di sini. Apa kata Nabi? La tadkhulul jannah hatta la tu'minu wa la tu'minu tuhabbu. Khulul jannah, sekali-kali tidak akan pernah masuk surga. Hatta la tu'minu, sebelum beriman, wa la tu'minu, dan dia belum dikatakan beriman sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita di tengah-tengah masyarakat kita, di komplek kita, tak boleh ada saling menyakiti. Itulah bentuk konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita semuanya, jemaah semuanya, yang diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita di dunia ini, di masjid ini, bagaimana kelak kita juga bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan ketaatan. Tak ada ketaatan, tidak ada pertemuan yang indah kelak kita di surga. Kalau kita maksiat, justru kita nanti akan dikumpulkan di neraka. Na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu sudah menunjukkan jam 6:20, biasanya lebih kurang jam segitu. Cukup ya saya? InsyaAllah. Ya, tadi pesan saya, anak-anak ibu buat program. InsyaAllah kita siap untuk memberikan pengarahan. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.